Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Beta. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga di siang ini kita semua diberi kesehatan sehingga apa ini yang menjadi kegiatan coaching kita di siang ini bisa berjalan lancar dan sukses. Sebelumnya ini mau perkenalan dulu ya. Saya sebagai coach dari Ibu Beta dan Ibu Beta sebagai coach dengan membawa permasalahan yaitu anak di kelas 4 Ibu Beta yang masih dalam pembelajaran di kelas 4 itu pemikirannya masih pengen main seperti yang ada di kelas 3 di waktu tahun ajaran baru yang dulu, karena kebawa gurunya sebagai guru seni gitu nggih Bu nggih. Ini Ibu Beta. Pada siang ini apa ya yang bisa saya bantu untuk Ibu Beta? Saya lihat itu kok Ibu Beta kok dalam mengajar itu kok kurang ada rasa kepuasan dalam diri Ibu Beta tentang pembelajaran anak di kelas. Terima kasih Bu, mohon maaf mengganggu seperti yang saya sampaikan di waktu jumpungi jenengan pertama itu, saya minta bantuannya jenengan untuk jadi coach saya tentang permasalahan di kelas saya itu, dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung dengan jenengan, jadinya saya bisa langsung sharing minta coach dari jenengan untuk permasalahan saya itu. Yang pertama begini Bu, kebetulan kan saya mengajar di kelas 4. Kebetulan juga kelas 4 itu sekarang peralihan dari kelas 3 dulu, waktu masih kelas 3 kan termasuk kelas kecil kelas rendah, terus beralih ke kelas tinggi. Nah, permasalahannya adalah anak-anak itu belajarnya masih suka main-main terus gitu. Ayo Bu, main. Jadi anak itu mengajak untuk belajar itu selalu ada permainannya, ada dolanannya, ada seperti itu. Nah, hal itu karena memang waktu di kelas 3 kan itu kurikulumnya kan masih kurikulum 13 kurikulum 13 kan tema Bu nggih. Lah tema di setiap tema waktu di kelas 3 itu setiap kali pelajaran tema kan mereka ada gamenya, ada bermainnya, sudah biasa seperti itu. Lah naik ke kelas 4 dibawa lah. Lah tapi kan bedanya di kelas 4 itu satu, masalahnya adalah ke mata pelajaran Bu. Otomatis lah berbeda. Terus jamnya juga anak-anak jamnya lebih lama di sekolah. Kalau dulu kelas 3 kan jam 10 lebih baru sudah pulang. Ini kelas 4 sudah jam 12 lebih baru pulang itu. Nah, seperti itu Bu. Terus di sini tujuan Ibu ini ibaratnya ingin curhat atau ingin mengurangi masalah yang sedang Ibu Beta hadapi, gimana? Bu, gini kan memang saya menyesuaikan Bu ya. Saya selama 2 bulan ini mulai Juli Agustus kan memang baru tahap penyesuaian anak-anak naik ke kelas 4. Saya sudah mencoba anak-anak saya ladeni, karena memang kan kita harus menuruti menghamba pembelajaran yang menghamba pada anak pada murid berpihak pada murid, menghamba pada murid. Nah, itu sudah saya coba. Yuk belajar. Ada game, ada main, ada itu. Nah, tapi saya merasa target saya untuk belajar materi kok rasa-rasanya kan tiap jurnal di jurnal itu
oh hari ini sudah harus sekian, di jurnal lanjutnya itu juga sudah harus sampai materi ini. Lah saya takutnya karena memang peralihan itu tadi, setiap mata pelajaran pasti game lagi, main lagi gitu loh Bu. Takutnya saya punya takut kalau anak-anak itu targetnya materi tidak tersampaikan, tidak terselesaikan. Oh, gitu. Lah yang selama ini sudah jenengan laksanakan itu menurut jenengan sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan jenengan apa belum? Dan menurut jenengan itu yang sudah jenengan coba atau yang sudah jenengan laksanakan rentangnya ada berapa persen gitu Bu Peta? Memang gini Bu, kalau ini sih kelihatannya kan memang bulan Agustus ini mulai berkurang lagi nggih belajarnya Ya, nggih. karena banyak kegiatan lah, ya. Kegiatan Nah, yang menguras pikiran, tenaga juga, anak juga, nggak hanya gurunya gitu, gitu. Nah fokusnya kan kebetulan fokusnya untuk semua kegiatan lomba dan sebagainya kan banyak di kelas 4 juga nih Bu. Ya betul, jadi tumpuan lomba itu ya. Betul sekali lah. Maka dari itu kemarin pun saya sudah mencoba ya belajar sambil bermain. Saya balik Bu, main kan belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar, tapi belajar sambil bermain gitu nggih. Itu memang anak seneng, anak pun bisa konsen, bisa mengerjakan karena mereka suka. Kalau mereka suka kan akhirnya tertarik nggih Bu, tertarik dengan pelajarannya. Oke, belajar iku bisa. Tapi sebatas targetnya untuk latihan itu kurang kalau menurut saya. Mungkin biasanya bisa sampai 10 soal, 15 soal itu paling banter 5 soal itu rata-rata. Kalau memang anak yang pinter itu iso sampai saya tambahi soal lagi, tapi kalau rata-rata itu hanya 5 soalan, sekitar 5 sampai belum sampai 10 soal full gitu. Nah takutnya nanti kan kalau kurang latihan kan anak-anak juga tidak bisa maksimal belajarnya. Berarti ini kan jenengan merasa kurang bisa memenuhi target karena anak ini masih sering minta banyak bermain atau banyak menyanyinya ke seni lah. Anak masih mindsetnya masih ke dunia permainan seperti di kelas 3, apalagi pembawaan gurunya guru seni, mereka pasti happy. Saya juga kendalanya di situ Bu. Kendalanya kan di guru seni itu tadi. Tapi kalau tahun kemarin itu kan rollingan AB ya Bu ya. Rollingan AB ini yang saya juga sempat kolaborasi dengan kelas sebelah, kelas 4A, kelas 4B. Itu ya baik-baik saja karena memang gurunya pun mengarah ke seninya enggak biasa saja ngoten. Jadi anaknya pun berbeda antara A dan B gitu loh. Berbedanya di situ ngoten. Ya, sebenarnya ini apa yang sudah Ibu Beta lakukan ini sudah bagus. Ya dengan berjalannya waktu nanti anak pasti akan terbiasa Ibu Beta. Tapi jenengan nggak usah memaksa anak harus fokus ke pengetahuan lah, intinya kan gitu. Karena apa? Karena apalagi kita pembelajaran di kurikulum merdeka itu kan kita harus tahu kebutuhan anak, minat anak, dan menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran berpusat pada murid juga. Ya, saya itu sudah setuju dengan apa yang dilakukan sama Ibu Beta. Lah tadi satu masih harus sabar Ibu karena anak itu tidak bisa dipaksakan dengan kemauan sama guru. Kalau guru pasti pengennya anak ini yang terbaik, nilainya baik, mengikuti pembelajaran juga oke, kan seperti itu. Tapi karena ini kategori anak kelas 4 tuh saya ibaratnya masih ke bawah ke kelas rendah yang asal mulanya dalam pembelajaran di kelas 3 kurikulum merdeka tadi, setiap itu mungkin jenengan kewalahan setiap mau ganti materi pelajaran. Iya, soalnya kan kalau yang dulu di K13 kan tema, langsung 12 lah. Nah ini kan setiap ganti pelajaran dan itu tidak ada istirahat,
ayo buka lagi bukunya, yang ini keluarkan bukunya, otomatis anak kan habis fokus di Iya, pelajaran betul. ini, ditutup, buka lagi kan ambil lagi fokusnya. Lah kembali ke Kelihatannya itu kan fokusnya seperti anak-anak main kita lagi, itu ngoten. secara otomatis memutus benang itu kan nggak bisa. Nggih, betul. Lah, Nah, sedangkan itu anak masih ke bawah dengan dunia tematiknya. Kalau dunia tematik itu kan setiap ganti tema kadang ada nyanyi-nyanyinya gitu, nggih. betul. Ya betul lah. Sedangkan mungkin jadi jenengan juga yaitu tadi pertama ya harus sabar, terus melakukan pembiasaan itu sudah bagus Ibu Beta. Tapi nggih, jenengan memang harus sabar, pembiasaan itu tetap harus dijalankan dan sebisa mungkin dengan jenengan melakukan perbaikan ke anak, ya banyak-banyak inilah memberi nasihat, tapi anak itu tidak bisa mengena, tapi dengan cara yang apa ya, yang pada anak ini tidak memfokuskan apa ini harus berganti gitu loh Bu. Nggih. Nah, sekarang itu untuk selanjutnya rencana aksi jenengan ini agar bisa jenengan merasa membawa perubahan ke lebih positif lagi dan anak merasa tidak kaget dengan perubahan yang akan jenengan bawa, dan itu juga demi kebaikan anak didik jenengan. Rencana kedepannya untuk 1 bulan ke depan atau kedua bulan ke depan atau untuk mendekati mid semester apa Ibu Beta? Ya, mungkin rencana itu kan memang kemarin sudah berjalan nggih. Karena banyak kegiatan itu tadi, tetap pada saat nanti saya akan mengurangi sedikit-sedikit. Tetap di awal ini kemarin sudah saya coba untuk memberikan anak-anak tuh game permainan, tapi game permainannya itu tentang pelajaran. Saya masuki tentang pelajaran gamenya dan permainannya tentang pelajaran. Jadi anak kan akhirnya bisa fokus. Nah, nanti sedikit-sedikit rencana sih mau saya kurangi. Jadi tidak setiap hari ada atau setiap ganti pelajaran seperti itu tidak. Mungkin saya ganti supaya anak tetap dikurangi lah Bu, sedikit-sedikit. Iya, pasti nanti anak juga akan terbiasa Ibu Beta. Memang pembiasaan itu ya diimbangi dengan kesabaran. Dan itu dimulai harus dengan dari Ibu Beta sendiri, karena anak itu kan ya pengennya tahu sendiri. Anak usia SD apalagi sekarang itu kan kita ibaratnya itu kan pembelajaran berpusat pada anak, tapi tidak harus semua keinginan anak dituruti, kan seperti itu. Iya. Berarti itu nggak apa-apa ya Bu? Maksudnya kan saya kan untuk pembelajaran itu saya pengennya memenuhi target itu tadi, target pembelajaran saya. Makanya tetap kan harus nyari sesuatu yang berbau pembelajaran tapi nanti bisa diarahkan ke permainan gitu loh Bu. Iya. Jadi dan tentu jenengan harus tetap mencapai target gitu kan, apalagi kelas 4 kan tumpuan untuk lomba juga. Terus pelajaran juga banyak sekali, sudah mulai banyak, takutnya kan gitu. Udah bagus sih gitu. Lah kemudian untuk tanggung jawab atau komitmen jenengan ke depannya seperti apa? Saya pengennya itu anak-anak itu bisa belajar dengan bagus sih Bu. Maksudnya ketika saya memberikan sesuatu ke anak-anak juga bisa melaksanakannya itu dengan baik sesuai dengan apa yang saya targetkan. Terus pembelajaran juga berjalan dengan baik, anak juga bisa menguasai materi yang kita berikan gitu. Jadi tidak keteteran lah di akhir. Kan kadang kalau saya terlalu banyak ke game dan yang diminta itu takutnya di akhir bulan atau materi masih banyak yang keteteran ya, nggak mencapai target lah. Iya, itu jadi pengennya itu supaya nggak terlalu seperti apalagi ini kayaknya 2 minggu ke depan sudah mau STS ya Ibu Beta ya. Betul ya itu sekali. Jenengan ya sebisa mungkin dengan tetap sesuai dengan minat belajar siswa, juga tidak lupa dengan target
materi juga. Tapi itu sudah bagus Ibu Beta, jenengan sudah ada progres ke depannya seperti itu. Nggih. Semoga apa yang menjadi progres jenengan tadi bisa berjalan sesuai yang jenengan harapkan dan tidak ada rasa bosan atau keberatan di peserta didik panjenengan gitu Ibu Beta nggih. Nggih, iya. Ibu terima kasih banyak waktunya karena sudah diberi masukan, rasanya lega kayaknya. Ada yang diajak sharing ya, jadi yang, bisa mendukung saya. Kan kebetulan memang, pembelajarannya, "Oh kok kayak gini ya, cocok ndak ya, itu enggak ya?" Ngono. Kemarin sudah sharing dengan temen yang apa namanya, seangkatan juga, sama-sama kelas 4-nya, sejawat juga, tapi rasanya ada yang kurang gitu loh, Bu. Oh iya. Makanya, terima kasih atas waktunya sudah diberi Nggak kesempatan. apa-apa Ibu Beta, untuk Nggih. lain waktu atau kita bisa jumpa darat atau gimana, Nggih. oke, selama itu untuk pembelajaran yang bisa membawa ke arah positif dan keberhasilan anak nggak apa-apa. Oh, jadi untuk ini curhat-curhatan kita pada siang ini atau sharing Nggih. kita Terima kasih, pada siang Bu. ini, apa yang itu Ibu Beta rasakan atau apa yang Ibu Beta bisa ambil manfaatnya atau untuk melegakan hati jenengan apa Ibu Beta? Ini, sudah lega sih, Bu, soalnya kan kemarin masih meraba-raba, "Oh iya ya, paling gini ya, gitu kan, tanpa ada yang nyun sewu, ada yang membimbing, ada yang memberi solusi, ada yang memberi, "Oh ngene loh Bu, begini loh, sebaiknya gini." Nah, karena sudah cerita ke jenengan, sudah dapat juga solusi juga, akhirnya ini sudah mulai lega. Nanti insya Allah akan saya teruskan apa yang saya rencanakan tadi ke anak-anak, semoga saja sesuai dengan target yang saya inginkan. Iya, seperti semoga apa yang menjadi sharing kita pada siang ini membawa manfaat, membawa kelancaran, kesuksesan ke depannya buat Ibu Beta, juga buat saya pribadi, karena apa ini namanya manusia kan pasti itu ya, kekurangan itu kan sudah pasti Ibu ya. Nggih, Bu, makanya itu kan harusnya ada yang diajak ngomong gitu loh, ada yang diajak ngomong nggih. Ini rasa gundele di hati ini kalau belum dikeluarkan, belum dicurhatkan Bu, belum tenang. Masih gitu. ada Iya, gimana ya nanti kalau seperti ini gimana ya, ngoten pastinya. Iya, itu Ibu Beta. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nggak Terima kasih banyak. apa-apa. Mari sudah jamnya mengganggu istirahat jenengan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu besok lagi kalau saya butuh sesuatu nggih, Bu. Siap Ibu Beta. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Ibu Beta. Sugeng siang Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah untuk siang ini saya masih diberi kesehatan, sehingga ini kayaknya saya butuh waktu jenengan ini Bu. Iya, jenengan tadi kok kayaknya ada sesuatu yang mau dibicarakan, ngoten ada apa ini nggih? Iya. Mungkin saya sedikit bisa membantu Ibu. Iya. Kita sharing-sharing sedikit. Ya, ini apa jenengan ini mungkin beberapa hari ini atau kedua bulan ke depan ini melihat saya sebagai guru jenengan kok ada sesuatu yang pengen diungkapkan gitu. Iya, lagi makanya kok tiba-tiba kok Bu Leli kok itu ngabari, ayo Bu, badhe itu sharing sebentar. Monggo, enggak apa-apa, silakan. Kan memang kebetulan minggu-minggu ini juga
kegiatan banyak dan sebagainya nggih, jenengan juga sudah mulai ngajar baru di kelas yang baru juga. Monggo kalau ada yang mau kita bicarakan bersama, monggo. Ini saya minta waktu jenengan, semoga ini tidak mengganggu jam aktivitas jenengan juga. Nggih, Dan mboten. harapan saya ini karena jenengan sebagai kepala sekolah saya berharap minta solusinya atau minta pendapatnya untuk ini apa yang saya rasakan ini Bu Beta. Nggih, pripun? Ini dalam pembelajaran di kelas 4 itu yang saya ajar itu Ibu Beta ya. Iya. Itu kan saya memang merasa terkendala atau kurang mampu lah itu dalam IT. Bisa Ibu Beta lihat lah. Ibaratnya sepanik saya itu kalau mau pembelajaran yang saya itu ingin dengan menggunakan IT seperti anak zaman sekarang yang muda-muda. Sekarang nggih. Dan itu jenengan GPR Sophia Mbak di sekolah saya yang paling tua lah ini. Senior Bu. Nah, seperti itu. Karena di situ saya itu kan waktu di sekolah itu kan merasa ini loh kurang mampu dalam pengoperasian IT gitu. Nah, ini saya karena era modern ini menuntut ibaratnya guru pendidik harus melek iptek lah kan seperti. Nah, dalam pembelajaran di kelas itu saya menginginkan atau sudah saya coba itu untuk pembelajaran yang pada waktu pembelajaran tertentu itu saya selingi dengan menggunakan video gitulah. Nah, dalam hal itu saya itu kan merasa kurang mampu gitu. Ya. Itu saya pengen bisa belajar seperti itu. Selain saya kan sudah belajar mandiri Bu ya. Seperti itu setiap istirahat itu yang jenengan lihat saya utak-utak laptop seperti itu. Mungkin dalam hati jenengan sendirian ngoten Mbak. Ya. Itu kenapa kok utak-utak tapi kok kayak sedih lah. Mungkin jenengan juga nggak berani menyapa ke saya gitu gimana kan gitu Bu. Ya itu sebenarnya itu ini sudah saya pendam 1-2 bulan ke depan sekarang ini Bu. Setiap mau saya ke pembelajaran yang menggunakan media IT ini dalam menampilkan video itu kan supaya anak ini nggak bosan gitu loh Bu. Berarti berarti ini kan jenengan sudah mencoba ke anak untuk pembelajaran IT-nya nggih Bu? Iya. Sudah. Terus kira-kira pada saat jenengan mencoba pembelajaran IT itu responnya anak-anak bagaimana Bu? Responnya anak-anak itu antusias banget Bu. Malah ya namanya anak itu kalau diputerkan gambar lah visual kan itu kan anak lebih tertarik daripada anak membaca kemudian mengerjakan itu kan kayaknya sudah zaman kita dahulu sekolah itu kan sudah seperti itu Bu ya. Karena sekarang zamannya anak itu zaman now-nya anak itu berbeda nggih Bu. Iya. Semuanya karena yang membawa perubahan pembelajaran pun kan kita juga ya. Kita awali dari seorang pendidik atau guru lah kan seperti itu. Nah itu yang menjadi ini unek-unek saya atau kendala saya itu Bu. Karena saya itu untuk IT-nya itu kan masih dalam keterbatasan. Nah padahal menurut saya itu ya masih di bawah rata-rata lah dari teman-teman. Kira-kira Bu, tadi kan kekuatan jenengan tadi kan Ibu sudah mulai mencoba ke anak, kekuatannya sudah mencoba ke anak, responnya anak pun juga bagus, itu kan berarti kekuatan jenengan. Terus tadi hambatannya jenengan belajarnya untuk sharing ke teman-teman sudah dicoba Bu? Lah itu Ibu Beta yang jadi tidak enak hati saya itu sama rekan sejawat karena ini pasti mereka itu ya kalau dimintai tolong ya oke lah mungkin karena saya sebagai senior hanya usianya lah Ibu Beta kalau di sekolah kita tapi untuk yang junior itu kan malah lebih menguasai yang IT itu lah itu saya ya
mungkin ini di luar sepengetahuan Ibu Beta. Kadang itu saya di waktu ibaratnya ini di waktu jam saya itu loh Bu, kalau agama atau olahraga itu kan tetap saya mencoba untuk persiapan ke misal nanti ada pembelajaran yang cocok dengan video dan menarik anak untuk belajar minat banget gitu Bu. Itu saya itu Bu datang ke kelas teman sejawat sampai segitunya saya pengen itu gimana nggih Bu nggih? Salah atau gimana karena saya mengganggu tapi ya mungkin tadi kan sudah nih Bu ya untuk tadi kan rencananya jenengan sudah mencoba untuk belajar ke anak juga sudah, terus tadi kekuatan jenengan juga sudah kan, mungkin memang penguasaan jenengan ini kira-kira sampai ke tujuan itu, maksudnya ke tujuan agar anak itu belajar IT-nya, melek IT-nya, pembelajaran dengan IT-nya itu bagus. Kira-kira sekarang ini jenengan di level berapa Bu? Di skala berapa ini kira-kira? Kalau untuk kemampuan saya yang saya miliki ini kan yang saya rasakan Bu nggih. Yang jenengan rasakan saja. Di persenan antara 30 sampai 40 Bu. Itu kan masih di bawah atau kalau menurut saya ini nggih. Seperti itu. Makanya saya terus berusaha selain belajar mandiri, tapi kan pengetahuan saya tentang video-video atau merangkai sebuah video dengan itu kan masih minim Bu. Itu kan saya bukan sering sih untuk saat ini tuh gimana ya, sungkan gitu loh Bu. Kalau padahal ya sebenarnya berkolaborasi kemarin waktu Ibu Beta ya waktu mengadakan rapat kan berkolaborasi sama teman sejawat kan nggih boleh kan seperti itu nggih Bu. Tapi dari diri saya tuh masih merasa nggak enak hati gitu loh Bu kalau mau minta tolong sama teman sejawat. Nah, berarti kan tadi sudah disampaikan nggih. Ini berarti kan rencana aksinya. Nah, untuk rencana kedepannya itu ya karena apapun usaha saya, karena saya memiliki pengetahuan atau pengalaman yang terbatas, saya akan berusaha yaitu tadi minta waktu luang teman rekan sejawat itu dengan tidak di jam pelajaran beliau-beliaunya itu. Misalkan apalagi kalau sekarang itu kan udah ada pinjer ya Bu ya, nanti setelah jam 12 lah. Iya, seperti itu. Saya akan dari situ karena Bu Beta sebagai atasan saya, sebagai kepala sekolah saya, ini saya minta tolong sama Ibu Beta inilah ngasih pengertian misalkan atau ke teman lah, misalkan bukan hanya saya misalkan yang ketika minta bantuan, tapi untuk semua guru kan gitu. Maksud saya itu kalau sudah ada dari Ibu Beta, arahan dari Ibu Beta itu kan nanti misalkan saya mau minta tolong sama rekan sejawat itu kan nggak pekewo gitu loh Bu. Iya betul nggih. Ya Ibu, tadi sudah bagus ya Bu ya rencananya jenengan sudah ke anak juga sudah ada targetnya jenengan juga sudah mulai mau untuk belajar mandiri juga, dan kalau untuk ke teman sejawat nggih monggo nanti kita komunikasikan lagi nggih pada saat rapat atau apa, mungkin kejadian ini pun tidak jenengan saja yang merasakan nggih, mungkin teman lain juga merasakan tapi belum sempat sharing atau belum sempat berbicara dengan kita bersama-sama. Mungkin juga nanti bisa saya kasih waktulah mungkin kita ngumpul bersama-sama untuk mengkomunikasikan ini supaya nanti bisa saling kolaborasi. Tadi diteruskan saja Bu, memang ke anak-anak memang sekarang butuhnya itu memang anak sudah di zaman IT. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan IT-nya mereka, maka malah anak akhirnya tidak tertarik dengan pembelajaran kita, ngoten. Tapi juga jangan sampai terlalu banyak
karena juga efeknya pun kalau kita tidak membimbingnya, kalau kita tidak membimbing anak-anak dengan IT itu malah disalahgunakan. Ngoten nggih. Mungkin nanti bisa dijadwal atau seperti apa. Jenengan juga sudah mau belajar mandiri seperti itu bagus sekali. Nanti juga insya Allah nanti monggo kita sama-sama cari solusi yang itu tadi untuk teman sejawat, mungkin bisa saling tukar pendapat, saling tukar ilmu pada saat mungkin nanti tiap habis anak-anak ngajar nih Bu ya, anak-anak pulang jam 12 kan, kita sekarang pulangnya jam 2. Ya, Makanya bisa kita ya tidak usah terlalu sering Bu, takutnya nanti mengganggu beliau-beliaunya yang punya kegiatan sendiri nggih Bu nggih. Nah, makanya di situ kan saya merasakan ini, misalkan nanti kalau Ibu Beta ada waktu juga bisa ini mengajari saya, karena Ibu Beta kan meskipun usianya sebagai atasan tapi usianya kan lebih muda dari saya, dan pastinya untuk masalah IT ini juga lebih hebat, lebih canggih. Dan saya hanya ya karena Ibu Kepala Sekolah waktunya juga lebih luang daripada Bapak Ibu Guru. Biasanya ngoten memang ya kalau Ibu Kepala Sekolah. Nanti misalkan saya di lain waktu minta langsung tolong jenengan, nggak apa-apa Bu ya? Monggo. Terus ini berarti nanti ini ya tindak lanjut dari kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira jenengan dapat apa Bu? Kira-kira nanti rencananya lagi selanjutnya seperti apa? Oh ya, ini untuk rencana ke anak itu, rencananya itu ya ini media yang saya gunakan ini tidak hanya untuk untuk breakingnya anak, tapi juga untuk mengena ke pembelajaran anak juga yang bisa membawa ke arah positif. Nah ini terima kasih Bu Beta, sekarang saya sudah lega mendapat ruang terbuka mendapat keterbukaan dari jenengan untuk bantuan ke teman-teman agar teman ini ketika saya mintai tolong itu saya nggak merasa sungkan dan teman-teman lebih terbuka, nggak ada yang grundel gitu. Terima kasih Bu Beta. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga sudah sharing bersama. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat juga untuk jenengan, nanti juga untuk teman-teman yang lainnya bisa menggunakan pembelajaran ini, bisa sharing lagi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Beta untuk waktunya, untuk solusinya, untuk semuanya pada siang ini, dan mohon maaf enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa Bu, nanti lain waktu kalau jenengan ada apa-apa kita sharing lagi bersama. Selamat siang Ibu Beta, selamat istirahat bersama keluarga. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan apa yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan kita sukses dan lancar. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.